Yang pertama, kita mau tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki banyak SDM untuk seluruh medan pertempuran dan kita siap energi untuk seluruh pertarungan. Silahkan, mau pertarungan yang mana kita jabanin. Karena kalau masuk ke pokok perkara, Hakul yakin ya dari ahli yang saya wawancara kemarin ya, Bang Rismon juga Pak Rosuryo, itu meyakini Jokowi nggak akan mengeluarkan ijazah aslinya, dan kalau keluar itu malah membuktikan ijazah itu ketahuan palsunya. Ya, saya ingin tegaskan kepada publik juga, ya mohon maaf nih ya kepada Bapak penyidik di kepolisian, saya pikir ilmunya sama, cuman kita saling mengingatkan lah bahwa pasal 160 KUHP itu bukanlah pasal atau delik yang berdiri sendiri. Ada predikat krem ya, delik ya pokoknya yang kemudian 160 ini bisa diproses. Kan di situ disebutkan barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Jadi penghasutan itu harus dikaitkan dengan adanya perbuatan pidana. Saya kasih contoh ilustrasi. Jika dalam sebuah demonstrasi ada aparat yang menjaga, tiba-tiba ada orang yang menghasut, hajar tuh polisi, keroyok. Nah, terjadi pengeroyokan 170 KUHP, polisinya bonyok gitu. Yeah. Nah, yang royok itu dikenakan 170 KUHP, sementara yang mengagitasi dengan hasutan hajar-hajar polisi itu baru kena 160 KUHP. Nah, kalau dalam kasus Solo, Jogja, atau bahkan diskusi di iNews, diskusi di ILC, itu kan nggak ada peristiwa pidananya gitu loh. Perbuatan pidananya yang mana yang itu diakibatkan atas hasutan, kalaulah ya kritik itu dianggap sebuah hasutan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pendapat-pendapat yang disampaikan baik oleh Bung Roy Suryo, Bung Rismon, termasuk Rizal Fadila dan Dr. Tifa, itu adalah pendapat yang dijamin konstitusi di pasal 28 bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Bahkan pendapat itu baik lisan maupun tulisan. Tidak bisa orang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan itu dianggap sebagai penghasutan. Ini nggak ketemu gitu loh. Dan yang paling penting, ini bukan sembarang pendapat yang berdasarkan kepakaran, kajian ilmiah, baik dari sisi kepakaran telematika yang itu dikuasai oleh Roy Suryo, maupun kepakaran dalam bidang forensik digital yang itu memang keahlian dari Dr. Rismon Asiholan Sianipar. Jadi mohon maaf, saya khawatir nanti Pak polisi akan dianggap nggak ngerti gitu loh. Masa penyidik nggak ngerti sih dalam melakukan penyidikan gitu loh. Janganlah sampai penyidik hanya mengikuti kehendak pelapor gitu loh. Saya kira begini ya, kalau Barreskrim itu, mohon maaf ya, bahasa mereka kan diberi advice agar melapornya ke Polres Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Tapi bahasa praktisnya itu sebenarnya ditolak oleh Barreskrim. Dugaan saya Barreskrim lebih mengerti lah tentang ketentuan pasal ini sehingga menolak laporan dari Peradi Bersatu. Karena apa ya, memang nggak ada pidana yang dilakukan. Hasutan itu harus menghasilkan satu perbuatan yang bersifat pidana. Kalau perbuatan itu sifatnya bukan pidana, juga bukan hasutan. Misalnya, ayo sholat, ternyata karena seruan sholat itu orang semuanya sholat ke masjid, itu bukan hasutan juga, karena sholat ke masjid itu juga bukan sebuah kejahatan gitu loh. Makanya saya cuma khawatir saja gitu loh, pelapor ini akan malu akhirnya. Cuman karena ini sudah menjadi laporan kan nggak mungkin nggak kita sikapi, Bang. Nah, itu yang kemarin kemudian menjadi komitmen kita bersama akan mengawal
empat pejuang kita ini ya, baik secara non litigasi maupun kalaulah nanti dipaksakan ini menjadi persoalan yang bersifat litigasi. Begitu Bang. Ada satu lagi yang dikhawatirkan tadi Bro Munarman ya, mengenai energi. Kalau kita lihat kasus awalnya itu kan soal ijazah palsu yang diduga palsu. Tapi kemudian permainan bergeser kepada hal yang tidak ada kaitannya. Jadi energi teman-teman itu terserap untuk melakukan pembelaan kepada empat itu, which is good, bagus ya. Tetapi kan jangan lupa ada medan lain yang juga harus dibuktikan. Misalnya katakanlah laporan ke Bareskrim yang dilakukan oleh TPUA dan kawan-kawan. Dan yang kedua adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dr. Taufik, di mana itu kan menentukan apakah kita akan mendapatkan sebuah informasi soal ijazah yang valid atau tidak. Sementara yang di mobilisasi Bro Hosinuddin dan kawan-kawan ini kan adalah mekanisme defensif untuk membela orang yang mau dikriminalkan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama kita mau tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki banyak SDM untuk seluruh medan pertempuran dan kita siap energi untuk seluruh pertarungan. Silahkan mau pertarungan yang mana kita jabanin. Mohon maaf Bang, walaupun saya mengadvokasi kasus ini baru saja saya dengan LBH AP PP Muhammadiyah ya, Lembaga Bantuan Hukum Publik ya, advokasi publik PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baru saja nih kita konferensi pers mengadvokasi korban PIK 2 yakni saudara Charlie Chandra yang hari Selasa akan dipanggil Polda Banten dengan kasus yang lama. Jadi aneh nih ya, yang jadi korban PIK 2 dipanggil mau ditangkap ya, sementara pelaku pagar laut Arsin justru dibebaskan oleh Bareskrim. Ya, artinya energi itu tetap kita jabanin, tapi yang ini juga kita jalani. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memilih dan menetapkan hanya satu pembelaan, sementara semua ini butuh kita bela, semua butuh kita jelaskan kepada publik, semua butuh kita dampingi. Karena apa? Kita tidak pernah menganggap satu persoalan lebih utama dari persoalan lainnya, karena bagi kami segala bentuk kezaliman itu semuanya penting dan semuanya harus kita bela sepanjang ya kami memiliki kemampuan, energi, sumber daya dan yang lainnya untuk mengadvokasi. Dan menurut kami sampai hari ini semua masih dalam takaran dan tim kita banyak, insya Allah itu tidak menjadi persoalan dari sisi energi. Yang kedua, kami juga sudah punya takaran Bang, ini aparat penegak hukum kita ini sedang tidak berpihak pada kita. Terbukti dari apa? Laporan kami di Bareskrim ya, dari Rizal Fadila itu tidak diterbitkan LP, jadi hanya sekedar diarsip sebagai dumas gitu loh. Jadi kita juga kesulitan untuk mendesak itu untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang ada kebijakan yang pilih tebang dan tebang pilih. Kalau laporan terkait Jokowi enggak ditindaklanjuti, tapi kalau laporan yang kepentingan untuk melindungi kepentingan Jokowi begitu cepat, seperti di Polres Jakarta Pusat, ini kan langsung dapat nomor LP. Dan yang di Jakarta Pusat, mohon maaf, kami juga belum atau bahkan tidak sepenuhnya percaya lembaga peradilan. Kami menduga terlepas itu yang menggugat kawan-kawan kita di Jakarta Pusat, modus operandi yang sama sepertinya juga akan terjadi, yakni apa? Kasus itu akan di NU atau dianggap tidak memiliki kewenangan, sehingga baru di tingkat eksepsi saja perkara itu tidak lanjut. Ini kan hampir sama juga dengan perkaranya Bang Munarman yang menggugat ya bersama Habib Rizik menggugat kebohongan Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat, kan akhirnya di NU. Kenapa? Karena mereka memang menghindari masuk ke pokok perkara. Karena kalau masuk ke pokok perkara, Hakul yakin ya dari ahli yang saya wawancara kemarin ya, Bang Rismon juga Pak Rosuryo, itu meyakini Jokowi gak akan mengeluarkan ijazah aslinya, dan kalau keluar itu malah membuktikan ijazah itu ketahuan palsunya. Itu pula yang menjadi motif kenapa saat diberikan wartawan itu beri waktu untuk melihat, itu tidak boleh difoto, karena kalau difoto, nah bahan foto itu bisa dianalisis secara forensik digital dan akan ketahuan bahwa barang itu abal-abal. Jadi begitu Bang, saya kira tidak perlu mengkhawatirkan, kita siap, semua kita jalanin, dan memang kita harus meluangkan banyak waktu dan energi untuk melindungi bangsa ini dari berbagai bentuk kezaliman, karena kezalimannya banyak ya kita harus menyediakan energi yang banyak. Saya kira gitu jawaban dari kami. Kalau kita boleh merefer pengalaman Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, apakah pada waktu itu sudah masuk tahap
tahap mediasi? Ya kalau mediasi memang di awal semua perkara akan pasti masuk ke tahap mediasi. Bedanya apakah mediasi itu dihadiri prinsipalnya langsung atau tidak. Rata-rata seluruh perkara yang berkaitan dengan Jokowi itu tidak pernah datang untuk mediasi. Dia itu bukan seorang negarawan yang katanya ada apa-apa ya, dia serahkan pengadilan, dia akan hanya datang patuhi perintah pengadilan. Termasuk masalah menunjukkan ijazah ini kan, dia mengatakan dia hanya menunjukkan ijazah kalau ada perintah pengadilan. Buktinya di pengadilan Solo jaksa sudah diperintahkan oleh hakim untuk menunjukkan ijazah Jokowi, enggak muncul juga itu barang. Dan buktinya ketika di Solo ditanya enggak menunjukkan ijazahnya, tapi begitu wartawan yang enggak nanya, enggak minta dikasih tahu, tiba-tiba dikasih tahu 11 wartawan. Artinya kan memang kalau kita berharap dari mediasi dan Jokowi datang juga itu meminjam istilahnya Sri Mulat ya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, tapi akhirnya kan kita tidak mendapatkan fora atau forum apa-apa untuk membuktikan apakah ijazahnya asli atau tidak. Bahkan kita disibukkan dengan serangan balik pro Jokowi yang mau mengkriminalkan 4 orang itu. Saya kira serangan balik itu menarik saksi kok Bang. Tadi saya koordinasi juga mereka malah tertantang, senang, bahkan itu akan menjadi kolateral tambahan untuk menunjukkan Jokowi ini pengecut. Ya, tugasnya seperti yang saya sampaikan, pengecut, tidak punya harga diri, memecah belah bangsa, dan itu menjadi sarana untuk menunjukkan pada publik ini orang memang enggak gentleman, ini orang memang disembunyikan. Makanya harapan kita sebenarnya bukan ke peradilan pengadilan, tapi kita berharap pada peradilan publik, biarlah masyarakat yang menilai. Sebenarnya ada satu lagi kunci sebenarnya, negara hadir. Kalau negara hadir selesai, karena negara punya kewenangan daya paksa. Organ yang bisa punya daya paksa kan hanya negara. Kalau kami paling mengharapkan ditunjukkan jasanya, biar itu bisa proses secara forensik digital. Pengadilan juga begitu, kami berharap lewat pengadilan. Ternyata lembaga hukum juga nggak punya wewenang untuk memaksa saudara Joko Widodo. Kekuasaan sebenarnya, tapi kita nggak tahu ini corak kekuasaan saudara Prabowo ini seperti apa. Jangankan untuk urusan ijazah, 8 poin tuntutan Purnawirawan Jenderal TNI pun diabaikan. Ya, tapi kita terus saja lah berjuang. Kenapa? Tadi yang kita harapkan adalah peradilan publik, biarlah rakyat nanti yang menilai seperti apa. Begitu. Oke, bro. Silakan kalau Anda ingin closing statement. Ya, yang pertama saya harapkan kepada seluruh masyarakat tetap berjuang dan mendukung perjuangan ini. Karena begini, parameter kemenangan dalam perjuangan itu manakala kita tetap teguh dan konsisten di atas jalan kebenaran. Kalaupun kita menang tapi menyimpangi jalan kebenaran, maka hakikatnya kalah. Misalnya kita menang putusan pengadilan tapi dengan cara menyuap, itu sehakikatnya kalah. Karena ukuran kemenangan dalam perjuangan itu adalah konsistensi di atas jalan kebenaran. Yang kedua, ya kekuatan apapun pada akhirnya akan takluk dengan kekuatan rakyat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi. Oke lah, bisa menunda, tapi menghilangkan ya ancaman dari rakyat yang marah itu tidak bisa. Dan sejarah sudah membuktikan betapa banyak kekuasaan yang lebih hebat dari Jokowi ya, lebih hebat dari siapapun. Entok pada akhirnya kekuasaan pun akan menemui ajal kekuasaan. Saya kira bagi kita ini kita jadikan saja sarana beramal dengan pahala yang lebih. Kenapa? Dengan ujian ya kezaliman ini kita akan memverifikasi siapa sih sebenarnya yang ada di barisan kebenaran, mana yang pengkhianat. Dan sebenarnya ini adalah bagian dari kawah candra dibuka untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang konsisten menapaki jalan kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, saya kira semua koordinasi terkait pembelaan ini akan tetap terus kami komunikasikan. Karena itu setiap sumbangsi apapun ya, entah itu hanya like, komen, ya, men-share ya narasi pembelaan kami, itu sangat membantu kami, termasuk doa-doa. Jadi saya himbau kalau yang belum sempat dicatatkan atau tidak masuk daftar, jangan berkecil hati, tetap berbesar hati, karena kita semuanya butuh doa dari seluruh rakyat Indonesia. Begitu Bang. Oke, terima kasih bro ya. Mudah-mudahan terus semangat, energinya tidak habis-habis ya. Jangan lupa minum energi drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.